ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita melanjutkan insyaallah taala kajian kita di sore hari ini membaca risalah Jinayatu at-Tamayyu' 'ala al-manhaj as-salafi li Syekh Al-'Allamah Abi Abdul Aziz Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu walhamdulillah kita telah menyelesaikan membaca pertanyaan pertama beserta jawabannya secara lengkap, dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan membaca as-su'al ats-tsani, pertanyaan kedua yang diajukan kepada Asy-Syaikh Ubaid rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullah, Naam. As-su'alu tsani yahutsu ba'duhum asy-syababa 'ala talabil ilmi wa 'adami ma'rifatil mukhalifin minal ahzab wa yaquluna bi anna asy-syaba idza talabal ilma saya'riful manahijal mukhalifata fahal hadha kafin li ma'rifati asy-syababi lil mukhalifina lil manhajis salafi. Sebagian asy-syabab, sebagian para pemuda menganjurkan para talabil ilmi, para talabatul ilm, para pelajar, para tulabul ilm, mengajak mereka, memberikan hasungan kepada mereka untuk terus talabul ilmi dan tidak mengetahui atau tidak mempelajari al-mukhalifin minal ahzab, tidak mempelajari, tidak mau mengetahui al-mukhalifin, orang-orang yang menyimpang, golongan-golongan yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa yaqulun, serta mereka yang mengajak tersebut menyatakan bi anna syaba idza talabal ilma saya'riful manahija al mukhalifah. Kalau para pemuda ini terus melanjutkan kegiatan talabul ilminya dengan penuh keseriusan, dengan penuh kesungguhan, maka mereka dengan sendirinya akan mengetahui manahij mukhalifah, manhaj yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Yani artinya apa? Artinya dengan belajar itu, kata mereka, artinya dengan belajar para thalabatul ilmi ini tadi akan mengetahui dengan sendirinya mana kelompok yang sesat, mana kelompok yang menyimpang, mana kelompok yang barakallahu fikum menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Fahal hadha kafir li ma'rifati syabab lil mukhalifina lil manhajis salafi. Wahai Syekh, apakah benar seperti yang dikatakan oleh orang yang menyatakan statement tadi itu? Apakah ini cukup bagi para syabab, bagi para thalabatul ilm, bagi para penuntut ilmu, barakallahu fikum, untuk mengetahui orang-orang yang menyimpang dari manhajus salafi? Apakah ini cukup? Maka beliau menyampaikan dan mengutarakan jawaban beliau, al-jawabu minhu rahimahullahu ta'ala, al-amru indi laisa 'alal itlaq. Perkara ini bagi saya, kata beliau rahimahullah, laisa 'alal itlaq, tidak mutlak demikian. Tidak mutlak demikian, artinya syabab diperintahkan atau dianjurkan, diajak untuk tidak mengetahui kebid'ahan sama sekali
dan tidak mengetahui para pengusungnya. Enggak, ini enggak mutlak. Bal dhamina al-fiqhu fi dinillahi ma'rifata sunnati wa da'wata ilal amali biha. Justru yang masuk dalam kandungan fiqh fi dinillah, memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar itu ya tentunya ma'rifatus sunnah, mempelajari as-sunnah, wa da'wah ilal amal biha, serta mengajak untuk mengamalkannya. Mengajak untuk mengamalkan sunnah. Jadi mempelajari as-sunnah, mendalaminya, datang ke majelis ta'lim yang membahas tentang as-sunnah, serta diajarkan pula ad-da'wah ilal amal biha, serta diajarkan ajakan untuk mengamalkan sunnah tersebut. Wa kadzalika at-tahdhiru minal bid'ah wal mubtadi'ah. Demikian pula kata beliau rahimahullahu taala, di satu saat yang sama, di kesempatan yang sama juga diberi materi tahdzir terhadap bid'ah dan para mubtadi'ah. Nah, fa innahu bina'an ala hadhil maqalah al-mutlaqah yansha'u ajyalun minasy-syababi wa min ghairihim wa laysa 'indahum furqanun fil manhaj wa fil manahij. Maka sesungguhnya kata beliau, berdasarkan statement ini yang disampaikan oleh sang penanya, kalau ini dipakai cara seperti ini, artinya para syabab walaupun para pemula itu nggak diberitahu serta tidak diajarkan kebid'ahan dan ajakan untuk menjauhinya, sebagaimana dia belajar sunnah. Di satu sisi ia belajar sunnah, tetapi di sisi lain ia juga harus belajar, diajak, dibimbing untuk mengamalkan sunnah tersebut. Dan demikian kata Syekh Ubaid, dia diberi peringatan, diberi ilmu tentang kebid'ahan untuk dijauhi, sekaligus diberi ma'rifah, diberi pengetahuan atau diberi pengetahuan tentang tokoh-tokoh yang mengusung kebid'ahan tadi. Barakallahu fikum. Fa innahu bina'an ala hadhil maqalah al-mutlaqah. Maka berdasarkan statement yang mutlak seperti ini akan muncul ajyal, generasi dari kalangan syabab dan juga selain mereka, walaysa indahum furqan, dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan, pegangan, yang dengan pegangan tersebut ia bisa membedakan, barakallahu fikum, furqan, alat, ilmu, yang bisa ia jadikan pegangan untuk apa? Untuk menilai dan membedakan. Tidak bisa mengerti mana manhajus salafi, mana manhajul mukhalif ahlil kitabi was sunnah. Mana manhajus salafi, mana manhajul munharifah. Gak akan bisa membedakan, barakallahu fikum. Kenapa? Karena memang sejak awal dia belajar sudah apa? Sudah dibikin zuhud, sudah dibikin apa? Tidak butuh dan tidak diajarkan, diberi pengetahuan tentang kebid'ahan serta tokoh-tokoh yang mengusung kebid'ahan tadi. Tayyib. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam منذ بعثه الله حتى توفاه وهو يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحض عليه. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak awal kali diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai beliau wafat itu nggak pernah berhenti yuqarrirut tauhid, tidak pernah berhenti mengajarkan dan menancapkan sendi-sendi dan menancapkan pondasi-pondasi tauhid kepada para sahabat. Sampai kapan? Hatta tawaffahu. Sampai beliau wafat alaihi salatu wassalam. Terus mengajarkan tauhid, terus yad'u ilaihi, terus mengajak
kepada tauhid. Wa yahuddu alaihi, dan juga mengajak, memotivasi untuk mengamalkan tauhid. Tidak hanya sekedar diajarkan, tetapi diberi anjuran, diberi dorongan, diberi motivasi untuk mengamalkan tauhid. Kama yuqarriru sa'ira fara'idzid din al-amaliyah. Sebagaimana beliau juga mentakrir, mengajarkan sekaligus menancapkan ilmu tentang fara'idzid din al-amaliyah. Kewajiban-kewajiban agama yang bersifat amaliyah. Rukun Islam. Contohnya, misal as-salah, waz-zakah, was-siyami, wal-hajji, wa ghairi dhalik. Contohnya, amal ibadah salat. Beliau ajarkan, beliau ajak para sahabat untuk mengamalkannya. Was-siyam, begitu pula puasa atau zakat, haji. Beliau ajarkan untuk mengamalkannya. Wa ghairi dzalik, dan juga amalan-amalan yang lainnya. Ila janibil muamalat asy-syar'iyyah awal masyru'ah. Pada sisi muamalah asy-syar'iyyah yang disyariatkan. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minasyirki wa sa'iril ma'asi wal bid'i wal muhdatsat. Fa fi hadza uswatun hasanatun wa huwa al-manhajul haqq. Demikian pula di satu sisi beliau alaihi salatu wassalam mengajarkan tauhid, mengajarkan amalan-amalan kewajiban yang lainnya, namun di sisi lain beliau tetap memberikan tahdzir, mengajarkan kesyirikan untuk dijauhi dan mengajarkan kemaksiatan sekali lagi untuk dijauhi. Wal bid'ah wal muhdatsat, mengajarkan tentang beragam kebid'ahan dan muhdatsat. Maka kata Syekh Ubaid hafizahullah rahimahullahu taala, wa fi hadza uswatun hasanah, maka pada metode dakwah yang seperti ini itu merupakan uswatun hasanah, teladan yang sangat baik. Wa huwal manhajul haq, dan ini merupakan sistem atau cara berdakwah atau manhaj, metode dakwah yang hak. Mengikuti dan mengacu kepada cara berdakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan kedua ini pertanyaan yang memang pertanyaan yang selalu menganjurkan talabul ilmi. Utlubul ilm. Belajar sudah, belajar. Duna ma'rifatil mukhalifin, tanpa mengetahui para mukhalifin. Orang-orang yang menyimpang. Tapi tadi di pertanyaan tersebut, mereka menyebutkan alasan. Mereka beralasan bahwasannya para talibul ilm atau para talabatul ilm itu akan mengetahui manhaj-manhaj yang menyimpang, akan mengetahui para mukhalifin, orang-orang yang menyimpang beserta manhajnya. Kalau mereka terus melanjutkan talabul ilmi, enggak disibukkan dengan tahdzir ini, tahdzir itu. Maka yang seperti ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadza huwa kalamul hizbiyyin. Ini merupakan pernyataan dan kalamnya hizbiyun, yang tujuan mereka ialah untuk meraih dan menipu para pengikut, para syabab. Dengan demikian, dengan mereka memerintahkan untuk melanjutkan talabul ilmi tanpa mengetahui al-bid'ah wal muhdatsat dan ahlul bid'ah wa ahlul muhdatsat, mereka ingin menutup kedok mereka. Sehingga para talabatul ilmi itu enggak mengerti tentang kesesatan dan penyimpangan mereka. Sehingga para talabatul ilmi tersebut mudah untuk ditipu mengikuti mereka. Ini adalah metodenya para hizbiyun. Dan demikian pula, barakallahu fikum, metodenya Muhammad al-Imam. Apa sih tujuannya? Dijelaskan oleh para masyayikh bahwasanya tujuan Muhammad al-Imam tersebut ingin mengalihkan para syabab terhadap tahdzir para ulama terhadap dirinya.
ingin mengalihkan tahdzir Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, ingin mengalihkan tahdzir Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri, ingin mengalihkan tahdzir Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari terhadap dirinya, terhadap metodenya dan penyimpangan-penyimpangannya, terhadap pemikiran ikhwaninya. Ya, biasa ini ditempuh oleh hizbiyun seperti ini. Jadi mereka dihimbau tolabul ilmi, tolabul ilmi, tolabul ilmi. Gak usah bahas masalah tahdzir sudah. Gak usah masalah bid'ah dan tokoh-tokoh bid'ah pelajari. Lah kalau para ulama dan para talabatul ilm, para duat mau diam, tidak mengajarkan hal ini, barakallahu fikum, kepada para syababus salafiyin, barakallahu fikum, la dha'ash syabab, mereka pun akan terlantar. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, mereka pun akan tumbuh kembang menjadi para pemula-pemula talabul ilmi, para talabatul ilm, para pelajar yang akan punya misi juga memerangi dakwah as-salafiyah tanpa mereka sadari. Kenapa? Karena memang dalam kondisi mereka yang masih pemula dan baru, mudah dan gampang dimasuki apa? Dimasuki sunnah iya, dimasuki kebid'ahan juga iya. Nah, kalau mereka tidak diajar tentang kebid'ahan dan para tokoh bid'ah, ya, tidak diajari kesyirikan dan para ahlu syirik, tidak diajari kemaksiatan, apa tujuannya? Untuk dijauhi. Maka akan sangat dikhawatirkan mereka akan terjatuh kepada kesyirikan, terjatuh kepada kebid'ahan, terjatuh kepada kemaksiatan. Kenapa? Nggak diajari soalnya. Sehingga dengan demikian ini syaitan gampang untuk menyeret mereka. Antum lihat para ulama, ya ikhwah, barakallahu fikum. Walhamdulillah. Mereka semuanya menjelaskan al-akhta. Menjelaskan kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan dari para tokohnya. Menjelaskan kesalahan-kesalahan para munharifin, orang-orang yang menyimpang. Bahkan beberapa di antara beliau-beliaunya sampai betul-betul jelas yusarrihuna bi asma'ihim. Tasrih, jelas-jelas mengungkap atau menyebut nama mereka di depan khalayak. Supaya apa? Supaya dijauhi, karena memang orang ini menyebar penyakit. Bersamaan dengan hal itu, bersamaan dengan menyampaikan penjelasan ini, subhanallah, didapati sebagian asy-syabab la zalu fit takhabbut. Masih saja mereka apa? Berada di atas sikap, barakallahu fikum, kesimpang siuran, sikap ngawur. Para ulama sekarang menjelaskan kondisi Muhammad ibnu Hadi, menjelaskan penyimpangan-penyimpangannya. Namun subhanallah, sebagian para pemuda masih tetap saja berta'assub kepadanya. Masih saja na'udzubillahi min dzalik membelanya dengan penuh kebatilan. Laisa 'alal haqq. Tidak membelanya dengan al-haq. Dengan bimbingan para ulama, enggak. Membelanya dengan penuh kebatilan. Penyimpangan-penyimpangannya ditutup matanya dari penyimpangan-penyimpangannya. Demikian pula sebelumnya, hal ini terjadi kepada Abul Hasan Al-Ma'ribi dan juga Ali Hasan Al-Halabi dan tokoh-tokoh menyimpang lainnya. Kalau kita katakan utlubul ilma asy-syar'iyya wa sata'rifuna bi anfusikum fima ba'du al-mukhalafati wal mukhalifin. Kalau kita mau sampaikan kepada para syabab, sudah kalian belajar ilmu syar'i, nanti kalian akan tahu dengan sendirinya. Akan tahu al-mukhalafat, mengetahui tentang penyimpangan-penyimpangan dan para pengusungnya. Kalian akan tahu dengan sendirinya. Makanya kita katakan halil ulama lamma hadaru min fulan wa bayana akhta'ahum haladaru li anfusihim. Kalau para ulama itu mentahdzir dari tokoh fulan, tokoh menyimpang fulan dan menjelaskan tentang penyimpangan dan kesalahan-kesalahan mereka, apakah mereka hanya mentahdzir untuk diri pribadi beliau-beliaunya saja? Apakah beliau-beliaunya hanya mentahdzir untuk diri beliau saja menjauh dari
kebid'ahan yang disampaikan tokoh tersebut dan menjauhi tokohnya, apakah untuk diri beliau? Ataukah linnasi bisyaklin 'am? Ataukah memang penjelasan itu disampaikan, ditujukan kepada kaum muslimin secara umum dan para thalabatul ilm secara khusus? Ya tentunya apa? Tentunya ya untuk kaum muslimin. Buat diri beliau iya, buat kaum muslimin iya, bahwa para thalabatul ilm juga iya. Sebagian hizbiyun juga melarang kita untuk membahas apa? Membahas tahdzir para ulama. Ya, membahas tahdzir para ulama. Kalian nggak boleh bilang fulan hizbi, ya, fulan punya kesalahan, fulan membela fulan menyanjung, memuji ahlul bidah yang lainnya. Sudah, kalian nggak perlu sebut-sebut nama. Kalian harus menjaga jam'ul kalimah. Ya. Kalian harus menjaga, ya, harus serius belajar ilmu syar'i. Sudah, jangan memecah belah persatuan salafiyun, persatuan muslimin dengan tahdzir terhadap fulan dan fulan. Tidak usah tahdzir-tahdziran. Dan mereka menyatakan bahwasanya upaya barakallahu fikum, mereka menyebut upaya tahdzir terhadap orang-orang yang menyimpang, tahdzir terhadap tokoh-tokoh bid'ah, itu hanya kesibukan atau sibuk dengan qil wa qal. Ini sibuk sama qila wa qala saja. Ini ghibah, ini namimah. Sebagaimana hal ini juga pernah diutarakan oleh Nabil al-Audi, ya, Al-Kuwait yang akhirnya juga diusir dari Kuwait, ya. Nabil al-Audi, tokoh-tokoh ya ini, tokoh semisal yakni Salman al-Auda, Safar al-Hawali, sepemikiran dengan mereka. Muhammad al-Arifi, sepemikiran dengan mereka. Walaupun hingga pada akhirnya diusir dari negeri Kuwait. Ini seperti ini kalimat yang ia utarakan. Ini semua ghibah wa namimah. Ya, ini semua qil wa qal. Kalian ini hanya sibuk qila wa qala saja. Ini ghibah, ini namimah. Sebagian mereka, para hizbiyun, berkata, kalau ada orang yang salah, ada orang yang keliru, ada orang yang terjatuh pada kesesatan dan penyimpangan, nasih bainaka wa bainah. Sampaikan nasihat antara dirimu dengan dia. Sudah tertutup berdua saja. Gak perlu terus kamu akhirnya apa? Tusyahir bih. Kau sampaikan kesesatan dan kesalahan-kesalahannya secara terbuka di halayak ramai. Ini gak boleh, kata dia. Ini namanya fadihah, bukan nasihah. Ini namanya bongkar kedok namanya. Bukan nasihat. Ya, sebagaimana para ulama juga apa? Memberikan penjelasan. Ya, tidak sedikit di antara mereka menjelaskan bahwasanya kemungkaran-kemungkaran yang disampaikan secara terbuka, maka pengingkarannya pun juga harus disampaikan secara terbuka. Kalau pengingkaran itu dilakukan secara tertutup di majelis tertutup, ya maka dilakukan pula di majelis tertutup tersebut. Nah, maka tidak hikmah kalau seorang tokoh menyampaikan kesesatannya, penyimpangannya, atau cara berfikirnya yang salah, atau menyampaikan rasio-rasionya yang berbeda atau yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ia sampaikan di halayak ramai, tapi dinasehatinya secara tertutup. Nah, disampaikan nasihat secara tertutup. Ya, kalau ini mau ditempuh, labas, nggak apa-apa, boleh. Sehingga dia bisa muraja dan dia bisa kembali untuk rujuk. Dan ia mengumumkan sendiri kesalahan dan kekeliruannya di hadapan halayak. Ini afdol, labas, nggak apa-apa. Tetapi kalau dia ternyata menentang, nggak mau kembali kepada al-haq, maka ya harus disampaikan kesalahan-kesalahannya dan penyimpangan-penyimpangannya di hadapan halayak. Sampai pun andaikan walaupun tidak dinasehati secara tertutup sekalipun, kemungkarannya sudah tersebar luas. Apa mau didiamkan?
Tidak. Maka harus dijelaskan dan disampaikan kepada umat bahwasannya omongan tokoh fulan salah, omongan tokoh fulan menyimpang, omongan tokoh fulan serupa dengan statement ahlul bidah dan ahlul batil dari kelompok fulan dan fulan. Dijelaskan demikian. Dilihat kesalahan dan kekeliruannya. Kalau memang kesalahan dan kekeliruan tersebut memang mengharuskan untuk ditahdzir, maka ditahdzir. Tapi ini jelas ahlu sunnah tidak akan bisa menerima al-mukhalafah, kecil maupun besar. La yakbaluna al-mukhalafata bihalin. Tidak bisa menerima kesalahan atau penyimpangan apapun bentuknya dan dalam kondisi apapun gak bisa diterima. Namanya juga mukhalafah, menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Gak bisa diterima. Barakallahu fikum. Tidak bisa diikuti, gak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Entah yang menyatakan tersebut, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari kalangan ahlu sunnah sekalipun, terlebih lagi dari ahlul batil dan ahlul bidah, ahlul fitan. Kalau yang menyatakan adalah ahlu sunnah, maka tetap dibantah, diluruskan. Apalagi sudah secara terbuka ya. Disampaikan secara terbuka, ya harus disampaikan secara terbuka pula pelurusannya itu. Klarifikasinya harus disampaikan secara terbuka, diluruskan. Nggak boleh didiamkan. Sebagaimana semalam pernah kita singgung, dalam pelajaran as-sunnah makrunatun bil ijtima' wal i'tilaf wal bid'atu makrunatun bil furqati wal ikhtilaf. Kita kutipkan salah satu fatwa Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, karena memang tujuannya, kenapa kok sampai ahlu sunnah sekalipun salah, menyampaikan kesalahannya secara terbuka, harus diluruskan dan harus dibantah. Karena memang tujuannya adalah tasfiyatut tadayyun, menjaga kemurnian agama ad-din. Jangan sampai yang salah tersebut, kekeliruan tersebut, karena memang ahlu sunnah nggak menerima kekeliruan dan kesalahan dalam perkara ad-din yang sudah disepakati. Perkara ad-din, perkara agama yang memang barakallahu fikum disepakati oleh para ulama. Perkara-perkara memang tidak diizinkan untuk berijtihad padanya. Kalau salah dalam hal-hal seperti ini, maka ya harus diluruskan. Kalau kesalahan itu diutarakan dan disampaikan secara terbuka di halayak ramai, maka ya juga harus diingkari di depan halayak ramai. Tidak hikmah terus kemudian pelurusannya, bantahannya, klarifikasinya hanya disampaikan secara tertutup, sementara kesesatannya dan kesalahan-kesalahannya sudah menyebar luas. Ini bukan perkara yang hikmah. Ini bukan cara yang hikmah. Lah kalau ternyata ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang bersalah, orang yang menyampaikan kesalahannya, menyampaikan penyimpangannya fil alan, ya, artinya secara terpublikasikan luas, wantasyara, dan tersebar, kesalahan tersebar luas, wa tala'an nasu ala khata'ih, dan manusia pun mengerti tentang kesalahan tersebut sampai kepada mereka. Yang mendengar kesalahan tersebut al-qasi wad-dani, orang yang jauh maupun orang yang dekat. Ya maka kalau diluruskan di hadapan khalayak ramai, ini bukan fadhihah namanya. Orang dia sudah nyebarkan sendiri kok. Bukan fadhihah namanya. Kalau dia melakukan kemungkaran secara terbuka, diingkar secara tertutup, ya ndak hikmah namanya itu. Orang-orang lain sudah terlanjur mendengar dan melihat kalam yang batil tadi disebarkan, ya nggak dapat klarifikasinya kalau diingkar secara tertutup. Wallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Hizbiyun juga di antara mereka ada yang menyatakan, sudah kalian nggak usah tahdzir, nggak usah sebut-sebut nama. Udhkurul akhta' faqat. Sudah kalian sebutkan kesalahannya saja, nggak usah sebut nama. Kenapa? Khawatir ditinggalkan pengikut kan gitu. Khawatir ditinggalkan pengikut. La. As-salaf
yadhkuruna asma'ahum. Salaf di dalam membantah nyebut namanya. Disebut namanya. Walaupun dari kalangan ahlu sunnah, dai atau syekh ahlu sunnah, kalau salah keliru, tetap dijaga kehormatannya. Dijaga wibawanya, dijaga kredibilitasnya. Walaupun disebut namanya dan kesalahannya. Yang ahlu sunnah loh ini. Apalagi ahlul bid'ah dan ahlul batil dan ahlul ahwa wa ahlul fitan. Nah. Memang mereka punya target. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, punya tujuan. Kenapa mereka menghasung dan menghibau para syabab? Sudah tulubul ilm. Kalian lanjutkan belajar sudah. Enggak usah sibuk dengan masalah apa, masalah ini. Ya. Tulubul ilm, tulubul ilm, tulubul ilm. Barakallahu fikum. Setelah apa? Setelah ada bimbingan para ulama lo ya. Para ulama mentahdzir fulan. Para ulama al-jarh wa ta'dil semisal Syekh Ubaid al-Jabiri, semisal al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Dan juga Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari sudah menyampaikan tahdzir. Khalas tinggal kita mengikuti sikap-sikap beliau-beliaunya. Nah. Tapi di masa-masa ketika apa? Ketika tahdzir itu harus dipublikasikan luas. Harus diikuti oleh as-salafiyun ataupun muslimun. Justru tokoh-tokoh ini menghimbau sudah sibuk sama tulubul ilm, tulubul ilm, tulubul ilm, tulubul ilm. Sudah belajar. Gak usah sibuk fitnah. La haula wala quwata illa billah. Ya akhi, antum menyatakan hal seperti ini dulu sebelum ulama berbicara. Itu tepat. Kau himbau syabab untuk sibuk dengan ilmu. Kapan? Ketika memang belum ada bimbingan dan arahan para ulama. Lah ini para ulama sudah memberikan arahan, bimbingan. Tahdzir sudah turun. Kau masih disuruh sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu. Emangnya tahdzirnya para ulama bukan ilmu? Nah, memang tujuannya mereka adalah tazhidun nas fil jarh wa ta'dil. Membuat orang itu merasa zuhud dan gak butuh al-jarh wa ta'dil. Tidak butuh terhadap tahdzir dan bimbingan para ulama. Tujuan mereka ialah ingin menjauhkan asyabab, menjauhkan kaum muslimin dari jarahnya para ulama terhadap tokoh-tokoh yang menyimpang. Nah, sama juga dengan di masa-masa seperti ini sudah turun tahdzir terhadap channel-channel al-qanawat al-fattanah al-majhulah. Terus kok ada yang bilang sudah sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan ilmu. Iya memang kita harus sibuk dengan ilmu ya akhi. Barakallahu fikum. Tetapi kita harus mengamalkan dan juga mempelajari tahdzir para ulama terhadap channel-channel tersebut. Dan menyuarakannya. Menyampaikannya kepada segenap as-salafiyin. Nah. Dan kita sebagaimana yang dikatakan Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Thiq tamaman. Percayalah sepenuhnya. Bahwasanya a'immatul jarhi wa ta'dil la yatakallamu bil jahl wal hawa. Nah, para imam al-jarh wa ta'dil tidak berbicara dan tidak mengeluarkan keputusan tahdzir bil jahl dengan kejahilan dan hawa nafsu. Bil ilm ya ikhwan. Hum, kata beliau, nusba a'yunihim. Qaulullahi ta'ala, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mereka para ulama al-jarh wa ta'dil, yang ada di antara kedua mata mereka itu firman Allah subhanahu wa ta'ala, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Maka dicatat persaksian mereka dan mereka pun akan ditanya, dimintai pertanggung jawaban. Enggak main-main ya akhi. Tidak main-main. Nah, ayuhas salafiyun, ikutilah para ulama, ikutilah para masyayikh. Jadilah antum salafi yang benar-benar mengikuti bimbingan dan arahan para ulama. Jangan mengikuti channel.
Wong bimbingan para ulama sudah jelas mentahdir channel-channel tersebut, antum masih apa? Masih ambil data-data dari sana. Ya, dikasihkan ke fulan, kasihkan ke fulan. Wallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ya enggak salah kalau dikatakan antum tidak bersama ulama. Antum bersama channel kan gitu. Bersama channel yang ditahdzir, bersama pihak yang ditahdzir. Bukan bersama para ulama. Antum di barisan apa? Ahlul fitan. Jangan sudah. Tinggalkan itu channel-channel tersebut. Nah, kalam para ulama jelas. Ya, jelas mentahdzir channel-channel tadi. Ada sebagian hizbiyun juga berkata, sudah kamu nggak boleh sibuk tahdzir sana, tahdzir fulan, tahdzir alan. Nah, emangnya kamu ulama? Ya. Sebagian mereka berkata, sudah yang berjibaku dengan bidang seperti ini ya khusus ulama saja. Nggak usah ikut-ikutan tahdzir sana, tahdzir sini. Iya sih, kalau urusan tahdzir dan jarh wa ta'dil memang tongkat estafetnya selalu dipegang oleh para ulama, bukan kita-kita emang. Barakallahu fikum. Mereka berkata, kamu kan bukan ulama, jadi gak usah ikut-ikutan tahdzir. Gak usah ikut-ikutan bicara. Ya, anak kecil kok ikut-ikutan bicara. Misalnya ini. Barakallahu fikum. La ya akhi. Natlubul ilm. Kita ini talabatul ilm membaca tahdzirat para masyayikh. Membaca rududu ahlil ilm. Membaca rudud para ulama. Barakallahu fikum. Memang kita bukan ulama. Dan kami bukan juga apa? Talabul ilmi yang mumpuni keilmuan. Enggak. Tetapi para ulama sudah memberikan penjelasan, arahan dan bimbingan dalam kitab-kitab rudud beliau-beliaunya. Apakah bayanul haq? Itu nama bayanul haq. Khas bi ahad, dikhususkan oleh person tertentu. Bayanul khata', apakah dikhususkan pada person tertentu? Terlebih lagi ternyata kesalahan tersebut juga telah divonis sebagai kesalahan oleh para masyayikh dan para ulama. Ya kita para talabatul ilmi as-sighar, ya, as-sighar seperti ini hanya kembali menyuarakan suaranya para ulama. Sambil memberikan memberikan taklikat yang sebisa mungkin yang bisa kita mampu, memberikan taklikat dari arahan dari para ulama sendiri. Dari kitab-kitab rududnya beliau-beliaunya. Oh, itu sudah tertulis dan mereka Mereka sampaikan kepada umat. Boleh, labas. Untuk Anda, ya, para talabatul ilm menjelaskan kesalahan fil alan secara terbuka, terlebih lagi kalau memang kesalahan itu sudah diverifikasi oleh para ulama. Sudah disetujui itu sebagai kesalahan. Kalau kesalahan itu memang disampaikan secara terbuka, maka pengingkarannya pun juga harus secara terbuka. Tapi kalau disampaikan di majelis tertutup, maka juga harus disampaikan di majelis tertutup walaupun tidak mutlak. Walaupun tidak mutlak. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan dalam majelis as-sunnatu makrunatun bil ijtima' wal i'tilaf wal furqatu makrunatun bil furqati wal ikhtilaf. Kalam Syekhul Islam yang pernah kami sampaikan bahwasannya kejahatan yang memang muta'addi, kejahatan yang sifatnya akan memberikan imbas dan dampak yang buruk kepada orang lain apalagi sampai secara meluas, maka gak boleh diingkari secara tertutup, harus secara terbuka. Walaupun itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Walaupun itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi sang penanya menyampaikan kepada Syekh Ubaid statement sebagian syabab mencukupkan diri dengan thalabul ilm, dengan belajar saja. Sudah sibuk belajar. Enggak usah sibuk tahdzir. Enggak usah mengetahui kesalahan-kesalahan dan penyimpangan fulan dan alan. Enggak usah sibuk dengan itu. Sudah, belajar sudah. Ya, belajar saja. Nah, kalau kita melihat
Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana sih metodenya Al-Quranul Karim? Apakah Al-Quranul Karim itu hanya mengajarkan kebaikan, kewajiban, amalan sunnah, dan yang lain sebagainya, serta mendiamkan kesesatan dan penyimpangan orang-orang kafir? Mendiamkan kesesatan dan penyimpangan kaum Yahudi dan Nasrani? Nah, demikian pula Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan nanti juga akan dibawakan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Nabi alaihi salatu wasallam juga jelas-jelas mentahdzir dari kaum Khawarij, mentahdzir dari kaum Qadariyah. Demikian pula para sahabat dan juga generasi yang setelahnya dari kalangan para tabi'in. Begitu pula generasi yang setelahnya atba'ut tabi'in. Sampai di zaman kita para ulama gak berhenti dan terus menjelaskan tentang kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan tokoh-tokoh yang menyimpang. Jika memang bermaslahat untuk menyebutkan namanya, beliau akan sebut namanya. Barakallahu fikum. Ini di sini disebutkan ta'liq. Ta'liq dari Imam Ibnu Khuzaimah. Ta'liq atau penukilan dari Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Dari perkataan Syekh Ubaid, fa innahu bina'an ala hadhil maqulal mutlaqah yansha'u ajalun minasyababi wa min ghairihim wa laysa indahum furqanun fil manhaj wa fil manahij. Sesungguhnya berdasarkan dengan ucapan yang mutlak seperti ini, maka akan tumbuh kembang, akan muncul generasi-generasi dari kalangan para syabab atau yang selainnya, gak punya ilmu, gak punya furqan, gak punya pengetahuan sedikit pun tentang manhaj yang hak dan juga manahij al-mukhalifah. Manhaj-manhaj yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini disebutkan ta'liq, penukilan dari Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala dzakiran sababa ta'lifihi kitab at-tauhid wa itsbat sifat Rabb azza wa jal. Al-Imam Ibnu Khuzaimah menyebutkan sebab penulisan atau penyusunan karya beliau yang bernama Kitabut Tauhid, serta itsbat menetapkan sifatur Rabb, sifat-sifat Rabbul Alamin. Kata beliau rahimahullah, kuntu asma'u min ba'di ahdath tullabil ilm wal hadith mimman la'allahu kana yahduru majalisa ahli zayghi wal dalalah minal jahmiyati wal mu'attilah atau minal jahmiyati al mu'attilah wal qadariyati al mu'tazilah ma takhawwaftu an yamila ba'duhum 'anil haqqi was-sawabi minal qawli bil buhti wad dalal. Dulu saya pernah mendengar dari sebagian para pemula, para thalabatul ilmi yang masih pemula, para pelajar yang masih baru-baru belajar, yaitu dari kalangan pelajar-pelajar baru yang juga pernah hadir di majelisnya Ahluz Zaygh, hadir di majelisnya orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang memiliki penyakit penyimpangan wa dhalalah, penyakit kesesatan. Dari kalangan Jahmiyah, thalabatul ilm tersebut hadir di majelis mereka. Jahmiyah al-Mu'attilah wal Qadariyatul Mu'tazilah. Dan tidaklah saya khawatirkan, ya, tidaklah saya khawatirkan mereka itu untuk condong atau keluar dari al-haq. Mereka meninggalkan jalan as-shawab. Tidak ada kekhawatiran tersebut pada diri saya melebihi al-qaul bil buhti wad dalal. Ya, melebihi statement yang menyatakan al-buht, memerintahkan untuk diam, enggak usah bahas-bahas fitnah, enggak usah bahas-bahas dalalah, enggak usah bahas-bahas tokoh-tokoh bid'ah, enggak usah membahas tahdzir wad dalal dan perkataan-perkataan yang menyimpang. Justru ini anak-anak muda ini perlu diselamatkan. Para pemula-pemula ini butuh dikasih pengetahuan. Jangan dibiarkan begitu saja. Mereka sangat-sangat butuh. Makanya Anda dapati kan, di mana mereka itu baru ngaji sama kita,
kalau kita ajak cerita, kita ajak ngobrol, taklim di mana? Ya masih taklim di fulan. Ya tokoh-tokoh Rojaiyun, Halabiyun. Ngaji di tempatnya mereka. Ngaji sama kita juga ngaji di tempatnya mereka. Nah, justru mereka ini karena nggak punya furqan, nggak punya pengetahuan yang dengan pengetahuan tersebut mereka bisa membedakan mana hak, mana batil. Mana golongan sunnah, mana golongan yang dhalalah. Justru karena mereka ini nggak punya furqan, ya justru harus dikasih. Ya, harus dikasih. Makanya Syekh Ubaid menyatakan tadi kan, yanshau ajal minasyabab wa min ghairihim wa laysa indahum furqan. Enggak punya apa? Enggak punya furqan. Syekh Yaqub Al-Banna juga menyatakan khawatir mereka justru malah memerangi dakwah salafiyah tanpa mereka sadari mereka masih baru. Barakallahu fikum. Nah, cara-cara seperti ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menyelisih cara-cara Al-Qur'an di dalam pengajaran ad-din, pengajaran agama. Al-Quran mengajarkan apa? Mengajarkan tauhid, tapi juga mengajarkan syirik. Al-Quran mengajarkan dan memerintahkan muslimin untuk mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wasallam, dan juga mentahdzir untuk menyelisihi beliau. Berisi tahdzir untuk menyelisihi beliau. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Falyahdhar, hendaknya waspada, hendaknya hati-hati orang-orang yang yukhalifuna an amrihi, menyelisihi perintah siapa? Perintah Rasul alaihi salatu wassalam, menyelisihi bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, menyelisihi sunnah beliau salawatu rabbi wassalamuhu alaihi. Khawatir apa? Falyahdhar, hendaknya mereka waspada, antusibahum fitnah, untuk mereka tertimpa fitnah kesesatan, fitnah penyimpangan. Karena seseorang kalau lebih memilih meninggalkan sunnah, fa na'udzubillahi min dzalik, akan dicabut ya rasa cintanya terhadap sunnah sedikit demi sedikit, dan akan semakin berganti rasa sukanya terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Na'udzubillah. Demikian pula kalau seseorang sudah mulai bercondong kepada kebid'ahan, maka akan dicabut rasa manisnya sunnah dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dan kita lihat kan zaman sekarang para ulama enggak berhenti. Tidak berhenti memberikan tahdzir terhadap akhta, tahdzir terhadap pihak-pihak yang menyimpang, tahdzir terhadap ahlul fitan. Dan channel-channel fitnah ini juga termasuk, makanya para ulama mentahdzirnya. Terus demikian sebagai bentuk kasih sayang para ulama terhadap umat. Nah, itsbat wa nafi. Ya, Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya ad-dina qa'imun ala amrain. Agama Islam ini didirikan di atas dua rukun, al-itsbat wan nafi. Rukun penetapan dan rukun penafian. Itsbat wan nafi. Diambil dari mana sih dua rukun ini? Diambil dari kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ya. Miftahil jannah, kalimatin miftahan takunu miftahan lil jannah. Kalimat yang menjadi kunci pintu jannah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya? Mengisbatkan, menetapkan peribadatan hanya kepada Allah semata, serta menafikan sesembahan dan peribadatan selain Allah. Maka harus apa? Harus menetapkan ibadah hanya kepada Allah dan menafikan ibadah tersebut untuk selain Allah Jalla wa'ala. Ini hamba yang muwahhid, hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya banyak yang menyebutkan demikian. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah sebutkan penetapan dan Allah sebutkan penafian.
Allah sebutkan perintah, Allah sebutkan larangan. Wa'budullah. Allah perintahkan, ibadahilah Allah, perintah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itsbat wa nafi. Memerintah ya melarang. Iya, kita ngajarkan sunnah juga apa? Ngajarkan bid'ah. Sunnah diperintahkan untuk diikuti, bid'ah diperintahkan untuk dilakukan. Nah, maka firman Allah Jalla wa'ala, wa'budullah. Wa'budullah perintah, ini amrun minallahi subhanahu wa ta'ala. Sekaligus isbat, penetapan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qalu wa la tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini pun penafian ibadah kepada siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Al-muhim ya ikhwah, barakallahu fikum jami'an, bahwasanya nas-nas Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam itu mengajarkan itsbat wa nafi. Silahkan engkau terus belajar menuntut ilmu, tetapi di sisi lain kau jangan tinggalkan rudutnya para ulama. Ya. Kau jangan tinggalkan apa? Jangan tinggalkan tahdzirnya para ulama terhadap bid'ah dan tokoh-tokoh bid'ah. Jangan kau tinggalkan tahdzirnya para ulama terhadap fitnah dan tokoh-tokoh penebar fitnah, pengobar fitnah. Nah, bagaimana para ulama mengajarkan ilmu, ya, mengajarkan ilmu, mengajarkan ketaatan, dan kau harus apa? Kau harus ikuti pula pelajaran beliau, arahan beliau untuk menjauhi maksiat. Taat iya, yang maksiat juga dipelajari untuk dijauhi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman yang lainnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sebenar-benar telah kami utus seorang rasul pada setiap umat. Apa misinya? Apa tujuannya? An i'budullah. Agar mereka beribadah hanya kepada Allah, agar umatnya beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi at-taghut. Ani'budullah, isbat, isbat, penetapan. Penetapan ibadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, nafi, dinafikan, ditiadakan, dinegasikan. Ibadah itu untuk selain Allah Jalla wa'ala. Sudah banyak dalil yang menyebutkan bahwasannya Al-Quran itu dan juga hadis Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan tentang tauhid dan juga sekaligus melarang dari syirik. Mengajarkan tentang sunnah sekaligus menjauhi yang namanya bid'ah. Mengajarkan untuk atau memerintahkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah alaihi salatu wasallam dan bimbingan-bimbingannya sekaligus mentahdzir untuk menyelisihinya. Barakallahu fikum jami'a. Famimma huwa mahfudun. Kita melanjutkan penjelasan Syekh Ubaid Al-Jabiri. Famimma huwa mahfudun anhu sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hadis yang sah dari beliau alaihi salatu wasallam dengan penukilan yang sahih, yaitu hadis Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah. An Abdullah bin Amr bin Al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Hadis dari Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli, tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali kana haqqan alaihi, maka wajib baginya an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum,
Maka wajib baginya untuk menunjuki kebaikan kepada umatnya yang ia ketahui. Wajib untuk mengajarkan kebaikan yang ia ketahui, yang ia peroleh wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib harus ia sampaikan. Wajib untuk harus ia ajarkan kepada umatnya. Wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Dan kewajiban lainnya ialah yundhirahum, memberikan peringatan dari apa? Dari syarra ma ya'lamuhu lahum, dari kejelekan dan keburukan harus ia sampaikan kepadanya, kepada mereka, maksudnya kepada umatnya. Tidak boleh diam, apalagi sampai disembunyikan. Na'udzubillah min dzalik. Bimbingan, arahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu disembunyikan, hada haram ya akhi, la yajuz. Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum Yahudi karena tindakan seperti ini, menyembunyikan al-haq. Ya, menyembunyikan arahan, menyembunyikan bimbingan, menyembunyikan wahyu. Tetapi bagaimana? Lihat tugas dakwahnya para utusan Allah. Tidak ada satu nabi pun kecuali apa? Kecuali memberikan peringatan. Ya, peringatan terhadap asyar. Wa turuku syarr. Wa turuku ahli syarr. Dijelaskan kejelekan, siapa saja pengusungnya, bagaimana sikap-sikapnya mereka, dan bagaimana cara-cara mereka di dalam menyusupkan kejelekan-kejelekan tersebut. Diajarkan supaya apa? Umat terhindar dari keburukan dan kejelekan tersebut. Entah kejelekannya berupa kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dan yang lain sebagainya. Baik ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mungkin di Palopo sudah masuk waktu maghrib. Jadi kajian ini akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi